Perkenalkan, nama saya Dio Arbab Reza. Di sini saya akan berbagi informasi dengan kalian semua dan juga sama-sama belajar tentang apa arti bela negara dan juga siapa tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat videonya. Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan akan kecintaan tanah air dengan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kerelaan untuk berkorban bagi negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan juga hukum nasional. Secara fisik, hal tersebut dapat memiliki arti ialah sebagai upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau juga agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara itu. Sedangkan menurut non-fisik, konsep tersebut diterjemahkan ialah sebagai usaha untuk ikut dan juga berperan aktif terhadap kemajuan bangsa serta negara dari moral, sosial, pendidikan, maupun juga peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Bela negara tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang yang muda. Baik itu mulai dari dia sekolah dasar, sekolah menengah, baik pun bangku kuliahan ataupun yang telah dewasa. Salah satu contoh hal yang dilakukan oleh pihak yang muda dalam mewujudkan suatu bela negara ialah dengan cara menunjukkan belajar yang rajin ataupun mematuhi peraturan yang ada pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang ada di masyarakat. Apa kalian sudah mengenal tokoh-tokoh nasional Indonesia? Dan siapa sajakah tokoh-tokoh nasional Indonesia tersebut? Apakah teman-teman tahu siapa sih Bapak Pendidikan Indonesia itu? Jika Anda mungkin lupa ataupun tidak tahu, mari kita lihat videonya dan sama-sama kita belajar. Berikut ialah foto dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia yang merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang sangat berpengaruh pada pendidikan yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Soedjadiningrat, yang dimana 40 tahun kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dilahirkan sebagai golongan ningrat. Ki Hajar Dewantara atau dengan nama lamanya Suwardi mendapatkan hak untung untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Setelah menamatkan ILS, yaitu Sekolah Dasar Belanda, Suwardi atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara meneruskan pendidikannya ke Stovia. Namun sayang, pendidikannya tersebut tidak berhasil ia selesaikan akibat ia sakit. Walaupun begitu, Ki Hajar Dewantara tetap berusaha keras untuk melanjutkan karirnya, di mana Ki Hajar Dewantara mengawali karirnya sebagai wartawan dengan mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar yang ada di Belanda. Suwardi sendiri dikenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya yang sangat komunikatif, tajam, dan patriotik mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Dengan bakatnya, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan organisasi Budi Utomo 1908 bersama Dois Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Kemudian mereka bertiga mendirikan Indische Partij yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis pada saat itu. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena bagi mereka dapat membangkitkan serta menentang kolonial Belanda pada saat. Selain ulet sebagai wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik.
Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama pada saat itu wilayah Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo sendiri yang diadakan di Yogyakarta merupakan hasil dari perjalanan dia Dewantara dapat kita untuk menyuarakan beberapa nilai dan persatuan dan kesatuan bagi negara. Yang pertama yaitu tidak sombong atau rendah diri, di mana dia selalu menganggap diri sebagai rakyat, dan juga dia mengganti namanya sebagai Ki Hajar Dewantara dan tidak menggunakan lagi gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Yang kedua, aktif dan semangat bekerja, di mana Ki Hajar Dewantara selalu aktif dalam pekerjaannya, baik menulis sebagai wartawan ataupun dalam berorganisasi dalam masyarakat. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara selalu menekuni pekerjaannya. Dia selalu melakukan pekerjaannya, selalu berkembang akan pekerjaannya tersebut. Yang keempat, mampu menjalin persaudaraan dengan baik, di mana Ki Hajar Dewantara dapat merangkul masyarakat, dapat merangkul teman-temannya untuk maju bersama, menjalin suatu persaudaraan, untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan negara dan bangsa pada saat itu. Yang kelima, yaitu cinta tanah air melalui pendidikan, dimana kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa untuk memajukan pendidikan dan kualitas mutu kemampuan masyarakat pada saat itu. Sungguh sangat banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dan nilai hidup yang dapat kita ambil dari kehidupan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai sesama manusia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh akan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus selalu bekerja keras, harus selalu menekuni pekerjaan kita, baik kita sebagai pegawai ataupun pekerjaan lain. Karena apapun itu, ialah suatu bentuk tanggung jawab kita akan pekerjaan, akan diri kita ke depan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Ingarsa Suntolada, Ingmadia Mangungarsa, Uri Handayani," yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Yang artinya bahwa kita, dimanapun posisi kita berada, baik kita di atas, di bawah, harus saling mendukung sesama, harus saling membahu untuk mewujudkan suatu persatuan negara, untuk melaksanakan tugas kita. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada perselisihan,